Ya udah. Sekarang saya mau tanya tentang konsep turunan ya, yang ada di video. Tapi nanti ditonton ya, dilihat ya video ini ya. Jangan sampai videonya didimin aja, nggak ditonton, kemudian modulnya nggak dibaca. Ya udah, nanti ibunya nggak mau bikin modul lagi deh, nggak mau bikin video lagi deh. Kita belajarnya mencongak aja deh, gitu. Mau? Oke, ya udah saya tanyakan. Di konsep turunan pertama yang saya sajikan di video pembelajaran yang pertama itu tentang garis singgung dan tentang kecepatan sesaat ya, laju sesaat. Itu adalah yang bisa menjelaskan tentang konsep turunan pertama gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu tentang laju sesaat. Laju sesaat itu kan sebenarnya dasarnya dari kecepatan rata-rata ya, jadi dari laju rata-rata. Kecepatan rata-rata itu apa sebenarnya? Supaya kita nyambung pembicaraannya. Kecepatan rata-rata yang kalian tangkap selama ini itu apa artinya? Kecepatan rata-rata. Ayo. Ya, siapa yang suka touring? Siapa yang suka touring? Obin, kamu suka touring nggak? Dari Depok ke Gonzaga, Bu. Nah, ya tuh. Kamu biasanya kecepatan rata-ratamu berapa? Ya standar lah, Bu, 60, 80 gitu, Bu. Ya, kalau pas jalannya kosong 80 gitu ya. Nah, artinya Jalannya kosong mah sampai 150. waduh. Awas kamu guling di jalan. Asal kamu ya. Ini, Obin, saya mau tanya nih. Kalau misalnya kamu dari Depok sampai ke Gonzaga, kecepatan rata-ratamu 60 km per jam. 60 km per jam itu artinya apa, Bin? 1 jam menempuh 60 kilo, Bu. Nah, dalam waktu 1 jam, itu bisa menempuh jarak 60 km, gitu ya. Artinya ya. Nah, kemudian konsep tentang kecepatan rata-rata itu berarti rata-rata kecepatan yang dipakai oleh Obin dari start awal Depok sampai start akhir di Gonzaga itu dia pukul ratanya adalah 60 ya nggak? 60 km per jam ya kecepatannya ya. Jadi ya bisa kurang dari 60, bisa lebih gitu kan, kalau jalannya pas lagi kosong itu bisa sampai 70, tetapi kalau pas jalannya lagi macet itu bisa 60, bisa 50, bisa 40 gitu ya. Tetapi kalau dihitung rata-ratanya itu adalah 60 km per jam. Nah, cara menghitung kecepatan rata-rata itu gimana caranya? Berarti delta F-nya ya, delta F ya. Jadi kecepatan tertinggi dikurangi kecepatan terendah dibagi waktu tertinggi sampai ke Gonzaga itu berapa waktunya, kemudian dikurangi waktu awal berangkat gitu kan, 0T gitu ya. Nah, itu nanti dari situ dapat kecepatan rata-ratanya. Jadi kalau di garis singgung, berarti kalian ingat waktu kalian mencari gradien garis singgung waktu SMP ya. Cara mencari gradien garis singgung itu adalah, coba saya share ini ya, coret-coretan. Jadi kalau misalnya, apakah muncul di layar kalian? Udah muncul? Muncul, Bu. Muncul ya. Misalnya kalian punya, ini ada kartesian ya. Kita mau, kalau misalnya ini bukan kecepatan ya, kalau kecepatan itu biasanya kan karena ini konsep turunan kan ada dua ya, tentang garis singgung sama kecepatan. Misalnya nih saya punya garis seperti ini titik A ada di sini, ini titik A. Titik A itu di sini misalnya ini X1. Ini X1. Berarti di sini adalah ketinggiannya, ketinggian titik A. Ini adalah di Fx1 ya. Ini X1. Ini Fx1.
Nah, kemudian titik B itu ada di ujung sini nih. Ini titik B. Ini X-nya adalah X-nya berarti X2 ya di sini ya. Di sini X2. Kemudian ketinggiannya titik B itu ada di sini. Ini adalah Fx2 berarti ya. F itu kan nilai Y ya enggak? Atau Y2 gitu. Boleh. Fx2. Nah, saat waktu SMP kalian mencari kemiringan garis AB itu adalah M ya lambangnya ya. Gradien ada kemiringan garis itu adalah M lambangnya. MAB itu sama dengan apa? Rumusnya masih ingat nggak? Rumus waktu SMP gradien. Gradien itu adalah apa per apa? Ivana masih ingat nggak? Min B per 2A ya, Bu? Hah? Min B per 2A bukan sih, Bu? 2A itu kalau persamaan garisnya sudah ada. Tapi kalau persamaan garisnya belum ada, yang diketahui baru titik A koordinatnya di X1, Fx1. Kemudian titik B di X2, Fx2. Baru 2 titik. Maka rumus gradien apa? Y2 min Y1. Ya, betul. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, perhatikan tadi yang saya tanyakan ke Obin tadi, kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata Obin naik kendaraan dari Depok ke, salah kok, 2 ya, 1 ya. Ini bukan 2, ini 1. Andunya mana? Andu. Ini 1. Nah, tadi yang saya tanyakan ke Obin, kecepatan rata-rata Obin mengendarai sepeda motor dari Depok ke Gonzaga, itu adalah kecepatan tertinggi Obin. Nah, itu adalah Y2 di sini. Kecepatan itu adalah yang ini ya. Y-nya, nilai Y-nya. Kemudian dikurangi kecepatan terendahnya. Berarti di sini start awalnya itu kecepatannya berapa. Kemudian dibagi waktunya. Waktu itu adalah X-nya ini. Waktu sampai di Gonzaga dikurangi waktu berangkat dari Gonzaga gitu, dari Depok ya. Gitu. Itu berarti sama ya konsepnya ya dengan gradien garis ya. Nah, ini kita sudah tahu sambungannya tentang gradien sama apa tadi konsep kecepatan rata-rata. Jadi rumusnya sama. Kemudian, nah kalau saya sharekan yang lainnya, saya buka. Kalau misalnya ini saya masih menjelaskan tentang garis singgung tadi ya. Nah ini, apakah kelihatan gambar grafik saya? Nah ini misalnya saya punya sebuah grafik parabola. Kemudian saya punya satu titik A di sini, ini titik tetap yang ada di parabola kita. Kemudian ada satu lagi titik B, itu ada di ujung yang lain di parabola juga. Tetapi titik B ini bisa kita gerakkan. Nah, ini perhatikan titik A ke titik B itu ada sebuah garis. Nah ini adalah garis singgung ya. Garis ini kalau yang titik B ada di sini jauh dari A, ini kita dapatkan garis potong kurva dan dia mempunyai gradien kemiringan dari titik A ke titik B ya. Nah perhatikan kalau titik A ini saya geser semakin mendekati ke titik A, perhatikan titik B itu saya geser semakin mendekati titik A. Maka perhatikan perubahan garis yang melalui titik A dan B ya. Nah ini pertamanya memotong kurva, kemudian semakin yang dipotong ini semakin habis ya. Nih, kalau titik B semakin mendekati titik A, maka perhatikan garisnya, garis yang hitam ini semakin terbentuk garis singgung parabola, ya enggak? Garisnya tidak memotong tetapi menyinggung parabola. Apalagi kalau titik B semakin berimpit dengan titik A gitu ya. Maka dari sini kita peroleh, saya buka ke modul kalian.
Nah, ini modulnya kelihatan ya? Kok trigonometri? Bentar, turunan. Nah, ini saya mau lihat ke rumusnya. Nah, ini perhatikan. Kalau kita bandingkan sama yang ada di sini ya, di garis singgung. Nah, ini tadi gambarnya mirip dengan yang di GeoGebra kita. Kalau titik B ini kita semakin dekatkan ke titik A, maka kita dapat garis singgung yang seperti ini. Maka kita dapatkan rumusnya nih. Kita dapatkan rumus kita dapatkan rumus gradien garis singgungnya itu jadinya seperti ini. Kenapa pakai limit, Bu? Bukannya tadi fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Kenapa? Karena si titik B itu kita geser, kita gerakkan menuju ke titik A. Jadi ini M, kalau B itu semakin berhimpit dengan titik A, berarti ini menjadi gradien dari titik A ya. Karena titik B itu menyatu dengan titik B. Kenapa menyatu? Karena jarak antara titik A ke titik B itu semakin limit ke 0, ya nggak? Berarti ini delta itu adalah jarak dari titik A ke titik B. Jadi ini delta ya, di sini kan. Titik B itu X-nya, X2-nya itu saya ganti jadi A plus delta X. Kenapa A plus delta X? Karena kan ini selisih jarak dari titik X1 ke titik X2 itu adalah delta X. Jadi delta itu adalah jarak ya, selisih ya. Nah, kalau selisihnya ini limit ke 0, berarti titik B ini geser ke sini, jadi menyatu dengan titik A, maka ini bergerak. Jadi pergerakan ini merupakan proses turunan ya. Proses turunan adalah pergerakan dari titik B menuju ke titik A, itu berarti delta X-nya menuju ke 0. Yang ini. Delta X-nya yang limit ke 0. Maka rumus kita menjadi gradien kita adalah MAB itu sama dengan limit delta X menuju ke 0, di mana Fx2-nya kita ganti menjadi FA plus delta X, dikurangi X1-nya kita ganti jadi FA. Jadi X1-nya kita ganti jadi A, X2-nya kita ganti jadi A plus delta X. Per X2 ya. Kenapa rumusnya jadi seperti ini? Karena ini berdasarkan dari rumus gradien kita tadi ya. Rumus gradien kita tadi adalah, nah ini perhatikan, rumus gradien kita adalah tadi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1, kalau X2-nya itu adalah di sini adalah A ditambah delta X, kemudian ini X1 ya, ini X1. Kemudian X1-nya adalah A, kan berarti A-nya dibuang. A-nya dicoret, A-nya dicoret, berarti kita hanya, penyebutnya hanya delta X. Yang Y2 tadi, yang F A plus delta X tadi ya. Y1 itu adalah, yang ini adalah F. Nah, ini adalah limit. Kenapa? Karena B-nya itu kita dekatkan ke A. Jadi ini menuju ke sini. Nah, ini maka namanya adalah limit ya. Karena kita gerakkan. Yang berupa pergerakan itu adalah limit. Jadi turunan itu berasal dari limit ya. Dasarnya turunan itu adalah limit. Nah, sekarang kita mau lihat ke laju rata-rata. Nah, ini laju rata-rata tadi ini yang Opin bilang tadi ya. Delta Y dibagi delta X itu adalah laju rata-rata, kecepatan rata-rata ya. Laju itu nama lainnya rata-rata. Kemudian, nah turunannya di mana? Nah, ini laju sesaat. Jadi kalau laju rata-rata itu kita beri limit jarak antara X plus B, nah ini B-nya kita limitkan ke 0, jadi ada yang bergerak gitu ya. Ada suatu titik yang bergerak, maka dia menjadi turunan. Nah, ini laju sesaat perubahan fungsi itu disebut sebagai turunan. Itu agak susah memang memahaminya, tapi lebih jelas ya. Tadi pokoknya pergerakan titik B itu kita usahakan semakin mendekati ke titik A,
maka di situ terjadilah turunannya, gitu. Maka di sini, nah ini perhatikan, lambang turunan itu adalah dy per dx atau df x per dx atau y aksen atau f aksen x. Nah ini pangkat ini apa aksen ini bacanya aksen ya, aksen itu lambang turunan. Jadi lambang turunan itu bisa banyak, nanti tergantung soalnya yang memberikan ya. Kalau dy per dx itu pasti lambang turunan, atau dfx per dx itu juga lambang turunan, atau aksen ya, di depannya ada d atau aksen itu lambang turunan. Nah kemudian selalu ada limitnya ya. Nah ini adalah rumus turunan ya. Jadi dy per dx atau f aksen x itu adalah limit fx plus b, atau b-nya nanti pakai delta x ya. B-nya adalah delta x supaya kelihatan. Delta itu berarti selisih x gitu. B-nya adalah delta x. Berarti fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Berarti ini delta x yang menuju ke 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau langsung ke terapannya di soal. Saya mau kalian buka saya ke coret-coretan. Silakan kalian buka latihan 1 di modul ya, latihan 1. Kalian modul. Silakan dilihat modulnya latihan 1. Latihan 1 saya pakai Word aja biar gampang ya. Saya buka Word sebentar. Supaya saya ngetiknya lancar. Nah, saya share Word saya. Nanti kalian diktein soalnya ya. Share. Nah, supaya lebih jelas pemakaiannya ya. Ini apa? Latihan 1 turunan. Fungsi aljabar. Ya, latihan 1 nomor 1 yang A dulu. Soalnya apa? Tentukan dengan konsep limit ya. Fungsinya fx-nya apa? X kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Terus? Di titik dengan absis 2. X kuadrat. X kuadrat dong? Bukan, latihan 1 nomor 1. Latihan 1. Tambah 3x, Bu. Hah? Tambah 3x. Oh, tambah 3x. Latihan 1 ya. Sudah ke latihan soal. Jadi, saya udah mulai ke, nanti kalau saat kalian mengerjakan soal, biar ada yang udah dikerjain sama-sama gitu ya. Ada bayangan. Kalau saya bahas contoh kan bisa dibaca sendiri. Nanti bisa tanya sendiri kalau ada bagian yang ngerti ya. Tapi kalau latihan, ini kan jelas semuanya belum punya gitu ya. Tambah 3x ya. Kemudian disuruh cari nilai apa? F aksen X ya. F aksen X-nya apa gitu ya. F aksen X sama dengan apa? F aksen. Nah, tadi ingat aksen itu adalah lambang lambang turunan ya. Nah, saya mau ambil dari sini. Ini berarti pakai yang rumus turunan tadi, rumus limit tadi. Sama dengan, saya copy, saya salah. Sama dengan, ini yang pakai limit. Saya ambil limit. Di sini saya memakai delta aja, delta x mendekati 0. Berarti di sini fungsinya pecahan. Pembilangnya itu adalah F. Kalian sambil menuliskan juga ya, nanti saya mau minta kalian melanjutkan. Jadi saya tinggal tanya hasil terakhir apa gitu. Oke. Min fx per delta x.
Saya copy paste aja. Nah, seperti itu. Silakan kalian tuliskan seperti ini di kertas kalian ya. Jadi nanti kalau saya minta kerjakan latihan 1, nomor 1A udah dikerjain nih, tinggal copy paste. Kemudian langkah berikutnya, sambil kalian bertanya kalau ada bagian yang arti ya. Artinya fx plus delta x itu apa? Artinya fx plus delta x itu artinya apa? Apa? Itu Bu yang selisih itu Bu. Yang ini. Fx plus delta x itu artinya apa? Jarak antara fx ke ini ya, dari A ke titik B ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya rumus fungsi fx itu adalah x kuadrat plus 3x. Nah, sekarang ditanya di sini fx plus delta x itu artinya apa? Dalam fungsi fx, x kita ini semua berubah jadi x plus delta x. Gitu ya. Jadi di sini saya ubah menjadi, ini saya buang, saya ganti dengan ini. Copy, saya pasangkan di sini. Tetapi x ini saya ganti dengan x plus delta x. Saya copy aja. Salah. Plus delta x. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Yang duanya belum ya. Copy, tiganya di sini juga berubah x-nya jadi seperti ini. Sampai di sini jelas? Adakah pertanyaan? Yang ini juga saya ganti nih. Ini berubah jadi ini. Copy, saya masukkan ke sini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan tentang baris ketiga? Silakan. Jelasin ulang dong Bu, saya masih kurang ngerti Bu. Nih, artinya saya tulis di bawahnya sini ya. Artinya ini apa? Copy, taruh sini. Nah, ini artinya adalah dalam fungsi fx ini, x kita berubah. Nah, ini perhatikan. Kan dia minta fx itu adalah x kuadrat plus 3x. Dia mintanya adalah fx plus delta x. Berarti, berarti x ini semua berubah jadi delta x. Berarti berubah jadi seperti ini. Saya ubah ke sini. Daripada satu-satu, saya langsung copy sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu maksudnya kayak di substitusi gitu, Bu? Betul. Jadi kayak misalnya, kan ini diketahui fx nih. Saya copy lagi supaya kelihatan ya. Ini saya copy ke sini. Kalau misalnya saya tanya FA, saya bertanya kalau FA deh. Nah, ini sama dengan apa? Artinya apa? Kalau fx sama dengan x kuadrat plus 3x, berarti FA itu apa? A kuadrat A plus kuadrat A plus 3A. kuadrat, ya betul. Ini saya tulis manual. Di sini adalah A kuadrat plus 3A. A. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya menanyakan fx plus delta x apa berarti? Oh, ya udah, kalau FA itu x-nya berubah jadi A, berarti fx plus delta x, x-nya ini juga ikut berubah jadi x plus delta x kuadrat plus 3 kali delta x plus delta x. Jelas? Sampai di situ? Oke, nah ini tinggal lanjutin ya. Nah, ini berikutnya gimana caranya? Ini tinggal dijabarin ya. Di kuadrat ini. Saya copy paste ke bawah aja. Nih. Ini berarti saya kuadratin nih. Ini berubah menjadi saya copy paste kuadratnya dari sini.
Ini saya buang. Dikuadratin ya. Ini jadi X kuadrat. Kemudian nih, 2 dikali delta X dikali X. Ya udah, 2X delta X gitu kan. Karena X dikali delta X nggak bisa berganti apapun, nggak bisa dikali ya. Ini ada tambahnya ya. Tambah. Ya. Kemudian yang terakhir nih, delta X dikuadratin. Ya udah, delta X kuadrat ya. Ditambah delta X kuadrat, saya pakai ini. Delta X dikuadratin. Nah, itu. Kemudian ini 3-nya dikali ke dalam ya. Ini saya hapus, ini berarti 3 delta X. Nah, seperti itu. Kemudian ini minnya kali ke dalam, berarti ini menjadi min X kuadrat. Kemudian ini min 3X. Sampai di situ jelas? Apakah ada pertanyaan? Ya. Bu, saya mau nanya yang itu, Bu. 2X delta X, Bu. Ini dari sini nih. Jadi ini saya ambil di bawahnya sini ya. Jadi yang ini saya copy paste. Nah, ini sama dengan, kan dia berarti berasal dari copy. Nah, seperti itu ya, sama dengan ini. Kali pelangi, X dikali X kuadrat ya. Saya copy paste dari sini. Nih, kemudian X dikali delta X, ya udah ditambah X delta X. Karena X sama delta X beda bentuk ya. Jadi saya nggak bisa menjadikan X kuadrat atau delta X, kan beda bentuk, ya udah biarin X delta X itu ya. Kemudian ditambah yang ini delta X dikali X, ya udah delta X kali X ya, delta X kali X. X-nya saya tulis di depan aja biar nggak jadi delta X kuadrat ya. Ini dikali ya. Oh, atau ini saya tulis kali aja supaya kelihatan. Bentar. Saya cari lambang titik. Nah, kemudian ini tadi X-nya yang di belakang ya, sama aja ya. Ini dikali, saya taruhin tanda titik, dikali X. Nah, kemudian delta X dikali delta X, ya udah dapatnya delta X kuadrat. Mana tadi? Saya copy aja dari sini. Delta X kuadrat. Saya taruh di sini. Tambah ya. Ditambah. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Bu, Oke, Bu, jelas, Bu. Ya. Makasih, Bu. Yuk, saya mau nanya, Bu. boleh. Itu Yang yang baris keempat maksudnya apa, Bu? 1, 2, 3, 4 ini? Bukan bawahnya, Bu, bawahnya. Ini? Ya. Ini loh, yang di sini loh. Ini dari, sebentar. Dari sini tadi loh. Turunan. Dari mana ya? Sebentar, saya cari rumusnya tadi. Nah, ini dari sini. Dari sini. Ini adalah turunan dengan konsep limit. Jadi kita memakai yang ini tadi. Kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu adalah limitnya dari kecepatan rata-rata. Itu adalah limit delta X mendekati 0, F A plus delta X, tetapi A-nya nanti kita ganti jadi X ya. FA plus delta X atau Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Rumus ini yang kita pakai, gitu. Udah? Nah, kemudian, Jadi A itu sama X1 sama apa? Ya, A itu adalah sama dengan X1 dan kita ambil sebagai nilai X-nya. Jadi kalau saya ke halaman Jadi depan lagi. kalau A plus delta X itu X2. A plus delta X itu adalah X2 atau B. Jadi Oh, oke, Bu. nah, ini kita baca dari sini nih.
laju sesaat perubahan fungsi adalah nilai limit dari laju rata-rata perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1 mendekati 0 gitu kan. Jadi x2-nya yang mendekati x1. Kemudian x1-nya itu adalah nilai a, kemudian x2-nya adalah a plus b. Ayo, siapa yang coret-coret? Kemudian a itu adalah domain dari fx. Karena a domain dari fx, berarti kita anggap sebagai nilai x gitu ya. Oke? Oke, nah nanti yang kalian pakai adalah rumus yang ini aja. Mana tadi? Nah, ini rumus ini yang kalian pakai, di mana A-nya kalian jadikan X gitu ya. Atau ikutin aja cara saya tadi di Word ya. Ikutin cara saya yang ada di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah rumusnya. Saya warnain. Nah, ini adalah rumus. Rumus mencari turunan dengan konsep limit. Konsep limit. Gitu? Jelas ya? Oke. Bu, Ya. itu kan delta X-nya mendekati 0 kan ya, Bu? Ada juga kan yang mendekati angka lain, kayak biasa? Enggak, kalau di turunan berarti, selalu mendekati 0. Berarti kayak sesuai diagram ya, Bu, ya? Dari yang paling kecil sampai ya, menyinggung. Betul. Oh iya, makasih, Bu. Ya, pokoknya ini enggak seperti limit yang kemarin. Kalau kemarin kan X mendekati tak terhingga, X mendekati angka yang lain gitu. Kalau yang di sini khusus delta X itu kita dekatkan ke 0. Itu baru menjadi turunan ya. Kalau nggak mendekati 0, nggak jadi turunan nanti. Gitu? Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, nah ini kita lanjutin ya sekarang ya. Nah, ini lanjutannya adalah yang sama kita coret ini. X kuadrat ini dicoret sama min X kuadrat di belakang ini. Kemudian lagi adalah nih 3X ya. 3X ini kita coret dengan 3X di belakang ini ada min 3X. Nah, kemudian sisanya ini saya copy paste lagi. Nah, ini yang saya coretin ini saya buang. Ini dibuang. Kemudian ini hilang. Nah, kemudian setelah ini apa lagi? Langkah selanjutnya diapakan? Sama dengan diapain? Apa langkah selanjutnya? Ini masih mengingat konsep limit kemarin. Diapakan? Setelah dapat bentuk ini, kemudian langkah selanjutnya diapain? Faktorin, Bu. Faktorin. Faktorin siapanya? Pembilangnya. Delta X-nya. Ya, nah, pembilangnya delta X-nya ya, dikeluarin ya. Nah, ini saya keluarin delta X-nya. Berarti kalau 2X delta X itu saya keluarkan delta X-nya, berarti yang di dalam tinggal 2X ya. Nah, kemudian ini delta X kuadrat. Ini delta X-nya sudah saya keluarkan 1. Berarti yang di dalam masih 1 ya. Karena dia kuadrat itu artinya delta X dikali delta X. Delta X satunya sudah faktor keluar. Berarti yang di dalam masih ada. Kemudian yang ini delta X yang sama 3 ini udah dikeluarin ya. Berarti 3 sendirian. Setelah ini diapain lagi? Coret. Dicoret. Betul, dicoret yang sama. Delta X-nya yang sama. Habis itu apa lagi? Substitusi. Ya, betul. Substitusi baru ketemu deh. Nah, ini ya, substitusi ke sini ya. Salah. Ini saya copy, masuk ke sini. Kemudian delta X-nya saya ganti jadi 0. Karena substitusi ya, karena limit ya. Delta X selalu limit ke 0. Maka jawaban kita adalah 2X plus 3. Jadi turunan dari X kuadrat plus 3X itu adalah 2X plus 3. Apakah sampai di sini jelas?
Bu, jadi itu delta X-nya tinggal diganti ke angka yang mendekati. Dan ini Kalau selalu misalnya- nol ya Ivana. Kalau misalnya soalnya delta X mendekati 1, itu gantinya Nggak ada Oh. limit. Jadi konsep turunan dengan limit itu selalu delta X menuju ke 0, selalu menuju ke 0 ya. Oke, Bu. Oke, ya. Makasih, Bu. Yuk, silakan dicatat dulu. Nanti saya minta kalian mencoba mengerjakan yang B. Ibu, Ya. itu efisien X-nya harus ditulis sampai ke Bapak, Bu. Kamu pakai sama dengan juga boleh. Pakai sama dengan. Jadi F aksennya ditulis di awal sama di akhir juga boleh. Tapi kalau limitnya harus selalu Limitnya harus sama. Kalau kamu belum substitusi, maka limitnya masih ada. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, Ya. absis itu apa, Bu? Absis itu X. Ordinat itu Y. Maka jadilah koordinat itu berarti absis, ordinat. Gitu? Itu nomor berapa? Kamu baca apa? Ya, contohnya, Bu, ini, Bu. Oh, contoh. Ya. Saya agak bingung, Bu, ini, Bu. Di contoh berapa? Contoh satu? Satu, Bu. Contoh satu. Contoh satu. Itu halaman 3 apa halaman 2 ya? Nah, ini ya. Bagian apanya? Yang Oh, penyelesaiannya. ini. Ini saya salah. Ini harusnya 3 nih. Nah, kalau di video saya udah saya ganti nih. Ini modul saya yang belum saya ganti. Ini 3. Absis 3 ya, yang B ya. Maka yang dimasukin ke sini ini 3 ya. Ya, di sini 3 plus delta X dikurangi F3. Gitu? Ya, nanti saya perbaharui modulnya. Kalau misalnya kalian nggak print out, kalau kalian print out silakan diganti di sininya. Tapi kalau kalian nggak print out, nanti saya revisi dulu, kemudian saya upload yang sudah saya revisi. Sudah, itu aja? Apakah ada yang lainnya? Sudah? Udah ya, kita ke yang latihan satu lagi ya. Yang nomor 2. Nomor 1 udah ya. Sekarang kita mau ke nomor yang kedua. Nomor 2 itu adalah fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 6. Pertanyaannya sama, f aksen x-nya adalah apa? Memakai konsep yang konsep limit tadi ya. Turunan memakai konsep limit. Nah, ini saya pindahin dulu rumusnya ke sini. Nah, silakan dilanjutkan. Memakai cara yang sama dengan yang nomor A tadi ya. Iya, Bu. Ini jabarannya jadi gimana nih? Yang selanjutnya, yang B. Kamu udah kan? Belum, Bu. Ini saya lagi nulis, Bu.
Lagi nulis yang mana? Yang B kan? Yang B. Nah ya, ini sembari kamu nulis, sembari ini kamu jawab nih setelah menulis rumus. Ini kan rumus baru rumus ya. Nah setelah ini menjadi apa? Coba kamu diktein ibu yang ketiga. Bentar ya Bu. Nah, artinya fx plus delta x itu apa? Di fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 6. Ayo, Kristo. Apa, Kristo? Jadinya F Ini F, kan udah nih, fx tambah delta x minus x kuadrat min 2x tambah 6. Terus yang fx plus delta x itu berubah menjadi apa? Yang fx plus delta x berubah jadi apa? Yang ini. Itu apa, Kristo? Kamu lihat ke fungsinya sini, Kristo. Ya, Bu. Jadi di sini menjadi apa? Ini loh, Kristo nih. Kita lihat nomor 1 tadi ya. Nomor yang A tadi ya. Nih. Fx kita kan x kuadrat plus 3x. Ya nggak, Kristo? Iya, Bu. Nah, kita diminta memakai rumus ini. Ini rumusnya selalu bentuknya ini ya. Iya, Bu. Limit delta x mendekati 0, di mana fx plus delta x dikurangi fx dibagi x gitu ya. Nah, fx plus delta x di soal yang A ini berubah menjadi x plus delta x kuadrat plus 3 kali x plus delta x, kemudian minus fx karena fx-nya adalah x kuadrat plus 3x, berarti di sini minus dalam kurung x kuadrat plus 3x per delta x gitu ya. Itu ya yang nomor 1A. Jelas ya yang ini ya? Nah, sekarang kita ke yang B. Nah, fungsi kita adalah x kuadrat min 2x plus 6. Kemudian kita diminta memasukkan ke rumus menjadi limit delta x menuju ke 0, fx plus delta x min fx per delta x. Tadi fx-nya kamu udah memasukkan di sini min 2x ya. Min 2x plus 6 ya. Ya benar. Kemudian yang bagian depan ini menjadi seperti apa jadinya? Artinya ini apa, Kristo? Artinya fx plus delta x itu apa? Saya tuliskan dulu di sini. Ini artinya ini. Artinya apa? Sama dengan? Artinya apa, Bu? Ini loh. Kalau fx kita adalah x kuadrat min 2x plus 6, berarti artinya fx plus delta x artinya apa? Nggak ngerti saya, Bu. Itu. Ini loh. Nih. Kita ulangin ke yang soal A nih, Kristo. Fx kita kan x kuadrat plus 3x ya, Kristo ya? Iya, Bu. Nah, kalau kita ditanya FA artinya apa, Kristo? Pada fungsi fx, x kita semua kita ganti jadi A, ya nggak? Iya. Oke, jelas yang ini. Nah, sekarang fx kita masih sama nih, tetapi yang diminta adalah fx plus delta x. Artinya apa? Artinya semua x-nya diganti x plus delta x. Betul, tuh lihat tuh. X ini berubah jadi x plus delta x. X yang ini juga berubah jadi ini nih. X yang ini juga berubah jadi ini nih. Jelas? Jelas. Ya, sekarang yang B. Coba. Nah, yang ini berarti fungsi kita kan x kuadrat min 2x plus 6 nih, Kristo ya. Nah, ini berarti masuk ke sini ya. X
plus delta X kuadrat min Ya, 2, betul. min 2. Ini saya masukkan ke sini ya, pelan-pelan Kristo. Ini masuk ke sini. Kemudian masuk ke sini juga ya. Gitu? Gitu, Kristo? Iya, Bu. Ya, berarti yang masuk ke sini adalah, ini adalah min 2 ya. Kemudian masih ada plus 6. Gitu, Kristo? Iya. Udah jelas langkah yang ini ya? Mm-mm. Oke, silakan. Kristo, kamu lanjutin lagi yang ini. Kamu tulis ya di kertasmu ya. Apakah di soal 1 ada yang sudah ketemu jawabannya nomor yang B? 2x min 2 bukan, Bu? 2x min 2, betul. Ya, mantap. Lanjutin ya yang C ya, yang sudah ketemu. Yang belum jelas, cepet-cepetannya ya, karena saya kan nggak bisa nyamperin. Kamu udah nulis sampai apa? Yang B, Bu, masih kurang ngerti, Bu. Yang mananya? Setelah yang... Setelah ini? Setelah ini? Iya. Nah, yuk dilanjutin. Ini jadinya apa? Ini saya copy supaya cepat nulisnya. Nah, yang ini X plus delta X kuadrat itu sama dengan yang ini pasti ya, jabarannya ya. Ya, sama dengan ini kan? Iya, Bu. Saya copy aja ke sini. Karena sama. Copy yang ini. X kali delta X ditambah delta X kali X ini berarti 2 kali ya. 2 kali X delta X ya. Ini saya hapus aja yang ini. Hilang, di sini muncul 2. Nah, kemudian yang 2 kali X plus delta X menjadi apa, Ben? Ya, kenapa, Bu? Yang ini loh, min 2 dikali X plus delta X ini berubah menjadi apa? Min 2x. Min 2X, ada min 2X, kemudian? Min 2 delta X. Min 2 delta X ya. Tuh. Oke, ke sini. Ya, kemudian yang ini minnya dikali masuk ya. Yang ini minnya dikali masuk, berarti min X kuadrat. Kemudian ini jadi apa? Ini tandanya jadi plus ya. Yang ini jadi min ya. Itu. Udah? Sampai itu? Kok saya ganti di situ? Astaga, salah saya. Bentar. Ini saya cut. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apalagi yang dikerjakan? Dicoretin yang sama ya, Ben? Ya, Bu. Nih, X kuadrat sama X kuadrat dicoret. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Yang 6-nya, Bu. 6-nya, betul. Apalagi yang bisa dicoret? 2x-nya, Bu. 2x, betul. Masih ada lagi apa, Hafiz? Habis, Bu. Habis. Setelah itu diapain lagi? Faktorin, Bu. Faktorin, betul. Nah, sama dengan saya copy paste. Saya tuangin yang sudah dicoret, ini hilang. Hilang. Yang ini hilang. Yang ini hilang. Sampai belakang ya. Sampai min 6 hilang. Nah, kemudian faktornya gimana?
Yang ini delta X yang difaktorin, berarti yang di dalam masih ada 2X ya. Kemudian ini delta X kuadrat sudah difaktorin 1 delta X, berarti yang ini tinggal 1 kali delta X. Ini delta X sudah difaktorin keluar, berarti tinggal minus 2 ya. Nah, seperti itu. Coret delta X-nya ya. Coret delta X. Kemudian substitusi delta X-nya jadi 0. Gitu ya. Nah, ini. Copy. Nah, delta X jadi 0. Nah, berarti hasil kita sama dengan 2X min 2. Jelas? Oke, Bu. Oke. Ya. Yuk, lanjutin yang C. Yang C soalnya apa? Apakah ada yang sudah selesai nomor 2C, 1C? Bu, yang C itu bisa pakai kali akar sekawan ya? Ya, betul. Pakai akar sekawan. Karena apa? Karena bentuk soalnya akar. Sudah semua yang sampai B ya? Apakah ada yang belum? Nomor 1B. Siapin udah nomor 1B. Siapin. Yapin malah tidur. Yapin. Belum, Bu, belum. Oh, kirain kamu tidur. Enggak, Bu, enggak. Udah selesai yang B? Kalau ada yang bagian nggak ngerti langsung cepet tanya loh, ya. Tulis. Udah sampai nomor 1C belum? Ruli. Mana Ruli ya? Apa, Bu? Udah sampai nomor 1C?
Belum, Bu. Lagi. Udah mulai? Ini lagi mau mulai, Bu. Oke. Bu, Ya. yang 1C saya mau akhirnya itu 2 per akar 2x plus delta x plus akar 2x. Nah, habis itu diapain, Bu? 2 per Akar 2x plus delta x plus akar 2x. akar 2x. Di rasional. Kamu delta x-nya udah disubstitusi limitnya? Belum. Oh, ini ya, coba. Yang ini menjadi, saya copy dari sini. Ini ya, ini masuk ke sini ya. Akar ini masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Kemudian dikurangi akar, kamu kali dengan apa? Kan dikali akar sekawan kan? Nah, ini kamu kali dengan apa? Dikali akar 2 dalam kurung x plus delta x. Ya, ini dikali ke dalam aja nggak apa-apa nih, 2x. Oh iya. Nah, ini 2x plus 2 delta x. Ini tambah aja. akar 2. Betul. Ini ditambah ya, di sini ditambah. Kemudian pernya juga ditambah. Ya, kemudian hasil berikutnya adalah pembilang kali pembilang, sama caranya di limit ya. Ini saya copy dari sini aja. Ini menjadi, kan ini akar dikali akar ya. Akarnya hilang ya. Berarti tinggal yang ini aja nih. 2x plus 2 delta. Betul. Ini saya buang dulu. Saya copy delta x-nya. Ini saya buang. Ini menjadi 2x plus 2 delta x. Kemudian yang belakang ini jadi min ya. Min 2x ya. Ini min 2x. 2x. Kemudian penyebutnya ini berarti dikali aja nih. Ditulis aja nih. Ini copy. Kali ke sini. Sama persis dengan waktu mengerjakan soal ini. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan, tinggal disederhanakan nih, 2x sama 2x coret kan? Ya enggak? Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Delta x ya, coret delta x. Delta x coret. Habis itu substitusi delta x ya kan? Ya udah selesai. Copy, masuk ke sini. Ini dicoretin yang sama. Nah, kemudian ini juga udah dibuang. Kemudian delta x-nya diganti 0 kan? Yang ini jadi 0. Kemudian hasil akhirnya sama dengannya di bawah aja. Sama dengan, di sini. Sama dengan berarti 2 per apa? 2 akar 2x. 2 per yang ini saya buang kurungnya aja. Saya copy aja. Copy. 2 kali ya. 2 kali. Nah, ini 2-nya bisa dicoret nih. Dicoret sama 2 yang udah di bawah. Berarti hasilnya tinggal seper akar 2x. Ya udah itu jawabannya. Oke, Nggak dirasionalin, Bu? Gak usah lah. Nggak usah ya, Bu? Aja. Udah, kamu udah bisa ngitung turunan itu udah oke banget tuh. Ya. Ini gitu aja udah selesai. Apakah ada pertanyaan yang nomor C? Aman, Bu, aman. Aman. Oke. Jason, udah paham?
Udah paham, Jason? Kamu jangan nge-game aja ya. Apa chatting dulu kamu? Chat. Grup Bu, grup. Iya, kamu malah ngurusin ini dulu nih. Nanti kalau buat PR biar kamu udah bisa lancar, bisa lanjutin. Iya Udah Bu. jelas, sampai yang C jelas, Jason. Paham nggak? Yang baris terakhir kayaknya Bu, Yang mana? yang sebelum, yang itu Bu, yang 2 per akar 2 X plus 0, dalam kurung X plus 0 plus akar 2X. Itu kenapa bisa? Itu caranya gimana Bu? Nah, ini kan akar 2X. Ini akar 2X. Ditambahin jadinya ada berapa akar 2X? Ada 2. Ada 2, ya udah benar. 2 akar 2X ya. Oh iya. Jadi akar 2X itu kita anggap Y. Jadi ada Y ditambah Y. Ya udah 2Y. Gitu. Oh iya. Akar 2X-nya jangan diutak-atik. Nggak usah diapa-apain. Kilo, apakah sudah jelas yang C? Bu, saya ada pertanyaan. Ya, boleh. Yang baris ketiga itu yang min akar 2x itu dapat dari mana, Bu? Min akar 2x. Min akar? Yang baris 3, Bu. Ini, sini. Ya, itu dapat dari mana, Bu? Ini loh, min fx ini loh. Rumus yang merah ini loh. Oh. Min fx. Fx-nya kan ini nih. Ya udah, min akar 2x. Gitu. Pokoknya tinggal masukin ke rumus. Tinggal masuk ke rumus ya. Oke. Oke. Ada lagi? Bu. Ya. Itu yang dua kali, kan akar 2 dalam kurung X tambah delta X. Itu boleh dikali nggak, Bu? Jadi boleh. 2X, 2 delta X. Boleh. Ini dikali boleh. Masuk ya? Iya. Dikali masuk. Boleh. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama aja ya. Ada lagi? Filo? Filo gimana, Filo? Filo, kamu tidur ya? Filo. Filo, kamu ngapain? Izin toilet, Bu. Toilet lama banget. Barusan tadi, Bu. Evil, yang nomor 1C. Kamu udah ngerti belum? Jangan sampai kamu remet lagi. Oh, awas kalau kamu remet lagi ya. Saya smackdown kamu. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung tanya lo ya. Siapa lagi nih PS1 ya? Bu. Ya, Pak. Boleh di-review nggak, Bu, dari awal? Dari awal. Ya, Bu, maksudnya kan udah mau habis waktunya biar nggak lupa juga, Bu. Nggak lupa apanya? Ini kan kamu lagi proses ngerjain. Kamu kemana aja dari tadi? Jona. Saya kerjain, Bu. Kadang saya pas kerjain malah lupa, Bu. Udah bagian mana yang kamu nggak ngerti aja? Bagian apanya yang nggak kamu paham? Ya, Jo. Yang kadang saya suka takut ketukar itu, Bu, pas substitusinya dari rumus ke angka yang dikasih, Bu. Fungsi yang dikasih. Pokoknya gini, rumusnya selalu yang warna merah ini selalu rumusnya ya. Nggak kemana-mana, rumusnya cuma satu ini. Ya, oke? Jelas ya? Rumusnya selalu yang warna merah ini. Nah, kalau kalian bingung mau ngurai langsung masuk ke sini nih, yang baris ke berapa ini, maka kamu copotin dulu, dihitung dulu nih, fx plus delta x itu apa, gitu ya. Nih, dimasukin dulu. Bentar. Nah, ini kayak gini nih. Fx plus delta x itu sama dengan, masukkan ke rumusnya apa? Ke rumus yang ada di soal apa? Karena di sini x kuadrat plus 3x, ya udah masukin ke sini.
X-nya berubah menjadi X plus delta X gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini dimasukkan lagi kalian masih bingung, ya udah urai dulu nih kuadratnya ini ya, sederhanakan dulu. Ini dikuadratin dulu, 3-nya kali masuk dulu. Kalau udah sederhana, baru masukkan ke rumus nih, bilang ke sini, fx-nya masukin ke sini, bilang pokoknya kan min fx, jangan lupa min dalam kurung gitu ya. Kemudian min 1-nya dikali masuk. Kemudian langkah berikutnya apa? Coretin yang sama tuh pembilangnya. Kalau udah dicoretin yang sama, faktorin tuh delta x-nya supaya bisa dicoret sama delta x di penyebut. Habis itu substitusi deh, delta x-nya jadi 0. Selalu delta x 0 ya, nggak mungkin angka yang lain. Gitu. Ya udah dapat nilainya. Gitu. Jo, bagian apa kamu yang arti? Udah? Apakah jelas, Yusuf? Ini kenapa kameranya mati semua ya IPS 1 ya? Jelas ya? Coba kalian lihat latihan yang lainnya, nomor yang lainnya kan ini nanti jadi PR loh ya. Saya minta kalian mengerjakan latihan 1 nomor 1 sampai nomor 5. Itu nanti pakai cara yang benar, kemudian diupload di Classroom ya. Nanti saya buatkan template buat upload jawaban kalian. Pakai Google Doc ya. Di gambar-gambar fotonya itu dimasukkan ke doc supaya jadi satu ya, jangan cuma foto aja nanti nyebar kemana-mana, bisa ya. Jadi kalian tempelkan ke Google Doc dulu foto-fotonya, terus baru kalian kirim ke saya. Paham nggak? Deadline, Bu. Gimana? Deadline. Deadline-nya berarti sekarang hari apa? Berarti hari Senin ya. Sekarang hari Selasa kan? Hari Senin minggu depan ya. Oke. Banyak banget, Bu. Yang dikerjain yang mana? Gimana? Tadi yang dikerjain yang mana, Bu? Maaf. Ya, ini tadi latihan 1, nomor 1 sampai nomor 5 nih. A sampai E, Bu. Semuanya. Semuanya sampai 5 ini loh, sampai nomor 5 ini. Bu, ini nggak bisa dikurangin, Bu? Nggak bisa. Banyak ya, Bu. Waduh, Hah? nggak dapat diskon, Bu. Baru Diskon 5. lah, Bu. Diskon lah, Bu. Diskon lah, Bu. Mallnya lagi tutup. Bu. Tuh ada yang Kurangin nulis dikit oke lah, tuh. Bu. Udah ada yang akses itu. Nego. Nego dikit lah, Bu. Mallnya lagi tutup, nggak ada diskon. Enggak, Bu. Win-win solution aja, Bu. Kan turunan, Bu. Diturunin dikit lah, Bu. Win-win solution, Bu. Win-win solution. Turunin dikit, Bu. Turunin dikit, Bu. Ini nih. Nomor 2 itu udah gampang. Nomor 3 tuh, nomor 2 sama nomor 3 tuh udah gampang tuh. X-nya udah jelas ya. Ayo deh yang itu aja, Bu. Udah yang itu aja, Bu. Kan nomor 1 udah dibantuin. Kan nomor 1 udah dibantuin tuh. Udah sampai nomor C tuh bahkan, kan? Kemudian ini nomor 4 nih. Nomor 4 kalau kecepatan rata-rata berarti kalian memakai rumus apa? Jangan memakai rumus limit ya. Siapa yang lagi coret-coret? Nomor 4 yang A nih, kalau kecepatan rata-rata yang ditanya, maka kalian memakai rumus apa? Pakai limit nggak kalau kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata tadi, Obin tadi, rumusnya apa tadi? Hah? Pakai apa? Pakai kayak nggak tahu dah. Kayak ini ya, Bu, yang delta Y per delta X itu. Betul, delta Y per delta Y per delta. Udah itu aja rumusnya, nggak usah pakai limit ya. Delta Bu, bikinnya Y. di Word, boleh nggak, Bu? Jangan. Oh, nggak boleh. Ya udah. Tulis tangan, saya pengen lihat tulisanmu kayak apa.
Iya, Bu. Bisa Makasih, Bu. dibaca nggak sih? Gitu. Nomor 5 juga ya nomor B, nomor A ini ya. Jadi Keuntungan berapa soal, antara Bu? Jadi berapa soal PR-nya, Bu? Nomor 1 sampai nomor 5 semuanya. Latihan 1, oke. Bu, kurangin lah, Bu. Kalian. Tidak Bu, oke, Bu. kurangin lah, Tidak Bu. oke, Bu. Kalau Yakin, Bu, ngasih segitu, Bu. kalau kalian mau Nggak bisa, minta Bu. nambah baru oke tuh. Kalau ngurangin no way, no way. Bu, harga cabai lagi turun, Bu. Masa ini nggak dikurangin juga, Bu? Nggak ada. Bu. Anagos itu harganya harus tinggi-tinggi. Ya, emang kalian Harga murid, Bu. Harga murid, Bu. No. Harga PJJ, Bu. Harga PJJ. No. Harga PJJ, Bu. Iya, Bu. Harga PJJ, Bu. No. Pokoknya nanti kalau nggak ngerti, silakan tanya lewat line ya. Misalnya, Bu, nomor ini saya stuck. Misalnya ya. Pokoknya nanti kalau misalnya nggak ada nanya nih, Yapin ya, saya hafalin nih. Pokoknya siapa yang nggak pernah nanya,